Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini kita akan membahas soal dari PPT yang udah tertera, yaitu PT Eka Persada bergerak di bidang percetakan produksi barang berdasarkan pesanan. Pada bulan November 2019, PT Eka Persada mendapatkan pesanan sebagai berikut. Ini yang pertama, nomornya nomor 1, pemesanan di PT Sinar, jenisnya buku agenda, kodenya 101, unitnya 2000, harga satuannya 10.000. Lalu ini soalnya, kegiatan perusahaan untuk memproduksi pesanan sebagai berikut. Bisa dibaca di sini: membeli bahan baku secara kredit jenis A 100 pieces dengan harga 59.000 dikali 100 jadi harganya 5.900.000. Yang kedua, membeli bahan penolong secara kredit jenis X 20 pieces dengan harga 25.000, jadi 25.000 dikali 20 sama dengan 500.000. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja langsung masing-masing 50 jam dengan tarif 10.000 per jam. Yang keempat, menggunakan tenaga kerja langsung masing-masing pesanan 100 jam dengan tarif 9.000 per jam. Yang kelima, menggunakan tenaga pemasaran 6 juta serta tenaga kerja administrasi umum 4.800.000. BOP yang dibebankan pada tiap-tiap pesanan adalah 75% dari tenaga kerja langsung. Yang ketujuh, BOP selain bahan penolong dan tenaga kerja tidak langsung antara lain biaya pemeliharaan gedung sebesar 1.500.000, biaya asuransi 1.500.000. Nah, di sini yang diminta berdasarkan data di atas, catatlah ke dalam jurnal. Yang pertama, jurnal pembelian dan jurnal pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Berarti di sini untuk soal yang pertama berkaitannya dengan ini. Nah, informasi data yang 1 dan 2. Jadi ini kan jurnal pembelian bahan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Kaitannya dengan nomor 1 dan nomor 2. Jadi yang pertama kita harus membuat jurnal pembelian dulu. Maka di sini kita buat jurnal pembelian bahan pembelian dan bahan baku penolong. Di sini membeli bahan bakunya adalah jenis A 100 unit 59.000. Totalnya jadi 5.900.000. Kita buat jurnalnya. Di sini persediaan bahan baku senilai 5.900.000. Yang kedua, membeli bahan penolong secara kredit. Berarti kita buat jurnal bahan baku dan jurnal bahan penolong. Membeli bahan penolong secara kredit, berarti bahan penolong lagi di sini lagi. Nah, persediaan bahan baku penolong. Jadi di sini angkanya 500.000. Berarti nanti di sini adalah utang dagang. Utang dagangnya berarti 5.900.000 ditambah 500 sama dengan 6.400.000.
Nah ini ya, udah ya, dari nomor 1 dan nomor 2. Sekarang masih soal yang A, kita menggunakan pemakaian bahan baku dan bahan baku penolong. Oke, kita lihat di sini. Karena di sini adalah jurnal pemakaiannya, jadi kita, nah ini ya, jurnal pemakaian bahan baku dan bahan baku penolong. Jadi di sininya, di sisi debitnya adalah BDP atau biaya bahan baku dengan nilai ini barang dalam proses biaya bahan baku, atau biasa ada yang bilang produk dalam proses atau biaya dalam proses gitu ya. Lalu angkanya adalah 5.900.000 ya, sebesar yang kita beli tadi. Yang berikutnya adalah kreditnya adalah, karena ini pemakaian bahan baku, berarti ini kan persediaan bahan baku, dan senilainya 5.900.000 juga. Nah, selanjutnya pemakaian bahan penolongnya berarti BOP sesungguhnya. Nah, dan kreditnya persediaan bahan baku penolong ini ya, kreditnya senilai 500.000. Nah, jadi dari awal jurnal pembelian bahan baku dan pemakaian bahan baku, jurnal pembelian pemakaian bahan baku dan bahan baku penolong, ini jurnalnya. Bisa dilihat ini. Untuk pembelian adalah persediaan bahan baku. Ini 5.900.000. Persediaan bahan baku penolong juga debit. Jadi ini kan secara kredit, jadi kreditnya utang dagang sebesar 6.400.000. Lalu jurnal pemakaian bahan baku dan bahan baku penolong. Untuk pengerjaan bahan baku penolong, ini adalah biaya bahan baku BDP, biaya bahan baku di debit, dan kreditnya persediaan bahan baku. Lalu lagi BOP sesungguhnya kepada persediaan bahan baku penolong. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 2. Jurnal sehubungan tenaga kerja, pencatatan, pembayaran, dan pendistribusian. Untuk biaya tenaga kerja berarti kan kita fokusnya ke ini, tenaga kerja. Tiga-tiganya ini adalah tenaga kerja, ya kan, menggunakan tenaga kerja langsung masing-masing pesanan. Nah, menggunakan tenaga tidak kerja langsung masing-masing pesanan, menggunakan tenaga kerja pemasaran. Berarti kita menggunakan tiga-tiganya ini untuk yang kedua. Jurnal pencatatan pemakaian tenaga kerja. Berarti ini adalah gaji dan upahnya debit. Ini adalah 16.600.000 didapat dari ini 10 jam dikali 500 jam ditambah dengan 100 jam dikali 9.000 jam, 900.000. Jadi ditambahkan antara ini dan ini
Lalu ada tenaga kerja pemasaran 6 juta, kita ditambahkan juga dan dicapakan juga, lalu serta tenaga kerja administrasi 4.800.000. Jadi ini semua ditambahkan hasilnya ini. Jadi ini kreditnya adalah utang, gaji, dan upah. Ini untuk pesertanya gini, nanti kalau pendistribusiannya kita jabarkan lagi. Lalu ini ada jurnal pembayaran gaji dan upah. Berarti kalau membayar kita bisa pakai kasnya kan. Jadi ini kita debitkan utang gaji dan upahnya. Ini belum ya. Ini sesuai dengan ini. Jadi 16.700.000. Berarti ini kan kita bayar. Jadi nanti kan ini kasnya berkurang. Nah, selanjutnya adalah sekarang kita bikin jurnal pengalokasiannya gaji dan upah. Yang pertama kita BDP biaya kerja langsung pada debit senilai 500 jam dikali dengan 10.000 jam. Berarti 5 juta kan? Yang berikutnya adalah BOP sesungguhnya. Biaya tenaga kerja tidak langsung 100 jam dikali 9.000. Nah, berapa ini? Berarti kan 900.000. Lalu di situ ada biaya tegak pemasaran. Biaya gaji pemasaran berarti senilai 6 juta. Lalu di sini ada tenaga kerja administrasi umum sebesar 4.800.000. Kreditnya adalah gaji dan upah. Gaji dan upah. Nah, ini ya. Berarti 16.800.000. Nah, ini jadi semuanya itu berkaitan di sini loh, sama kan? Ini kalau jumlahnya juga akan sama loh. Kan kita juga udah pakai ini jumlah dari sini. Jadi jurnal di sini ini hasilnya semua ini. Bisa dipahami kan? Karena ini juga udah tahu kan, karena kita membayar ini jadi nanti kas. Ini juga sesuai dengan ininya semua. Nah, begitu. Sekarang kita bagian C. Jurnal BOP yang dibebankan dan jurnal BOP sesungguhnya. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal C. Jurnal BOP yang dibebankan dan jurnal BOP sesungguhnya. Jadi ini yang terkait kan ini nomor 6 dan nomor 7. BOP yang dibebankan pada tiap-tiap pesanan adalah 75% dari tenaga kerja langsung, dan BOP selain bahan baku dan tenaga kerja tidak langsung antara lain biaya pembelian gedung 1.500.000, biaya asuransi adalah biaya asuransi. Jadi kita buat ya,
Nah, berarti ini kan BDP BOP sebesar 75% kali 5 juta. Dikali ini kan 5 juta. Hasilnya berapa? 3.700.000. Kreditnya adalah BOP yang dibebankan. BOP yang dibebankan juga 3.750.000. Selanjutnya kita menghitung tentang jurnal BOP yang sesungguhnya. Kita sekarang membuat jurnal BOP yang sesungguhnya. Berarti ini di sini BOP selain bahan baku penolong dan tenaga kerja tidak langsung, antara lain yang penolong tadi kan yang ini. BOP sesungguhnya ini loh 500.000, tenaga kerja tidak langsung tadi 900.000 ini. Ada biaya. Nah, berarti ini debitnya adalah BOP sesungguhnya, kreditnya kita jabarkan dulu ya angkanya nanti ya. Adalah biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong tadi. Nah, 500.000 ini. Berarti ini di sini 500.000. Lalu biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, PTKL atau biaya tenaga kerja tidak langsung senilai yang tadi di atas adalah 900.000. Lalu ada biaya pemeliharaan gedung sebesar 1.500.000. Lalu ada biaya asuransi 1.500.000 juga. Nah, kita jumlahkan keempatnya ini. Nah, ketemu hasilnya. Nah, 4.400.000. Lalu selanjutnya kita buat lagi jurnal penutup BOP. Berarti ini adalah BOP yang dibebankan. Nilai BOP yang dibebankan adalah yang ini 3.750.000. 3 juta. Lalu ada di sini kreditnya adalah BOP sesungguhnya. Kreditnya adalah 3.750.000. Lalu ada di sini habis kita tutup BOP tadi, BOP yang dibebankan. Sekarang kita jurnal selisih BOP. Debitnya adalah BOP yang dibebankan senilai 3.700.000. Lalu ada selisih BOP. Karena BOP sesungguhnya tadi adalah senilai 4.400.000 di sini ya. Selisihnya adalah 650.000. Nah, jadi ini adalah BOP yang sesungguhnya. BOP yang sesungguhnya adalah 4.400.000. Nah, jadi ini semua adalah jurnal dari jurnal BOP yang dibebankan dan jurnal BOP sesungguhnya. Selanjutnya kita ini jurnal untuk pencatatan produk. Jadi kita akan membuat jurnal tentang itu.
Debitnya adalah persediaan produk jadi, kreditnya adalah BEDP biaya bahan baku. BEDP adalah ini kan tadi dari sini kan, dari sini 5 juta udah senilai itu ya. BDP, lalu selanjutnya di sini ada BDP tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung di situ kan udah 5 juta. Berarti kita tulis saja 5 juta. Yang ketiga adalah BDP BUP. Senilai BDP yang BUP yang dibebankan, berarti senilai 3.750.000. Nah, baru ini kita jumlah semua, kita nilai di sini 14.650.000. Jadi untuk mencatat produk jadi ini kita, nah ini ya, kita bisa kita lihat di sini ya. Selanjutnya kita akan nah ini ya, yang jurnal penyerahan atau penjualan produk jadi jika dalam perjanjian PT Sinar pembayaran dilakukan saat pembayaran. Jadi di sinilah kita gini. Jadi di sini debitnya adalah kas, kreditnya adalah penjualan, nilainya adalah ini kan 2000 dikali 10.000, berarti kan di sini adalah 20 juta. Langkahnya berarti kan 2000 dikali dari 10.000, berarti ini 20 juta. Lalu ada di sini lagi adalah harga pokok penjualan, debitnya adalah 4 juta. Nah ini ya, dari sini 14.650.000. Lalu ininya adalah persediaan produk jadi senilai 4 juta. Nah kita udah selesai. Jadi gini cara mengerjakannya, tugas seperti ini, cara prakteknya itu seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.